Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2020-31279. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi soft computing tentang Internet of Things atau IoT. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada definisi manajemen berdasarkan jurnal. Manajemen berasal dari kata manage, yang berasal dari kata manus, yang memiliki arti pengelolaan, pembinaan, ketatalaksanaan, kepengurusan, yang dirasakan tataran ranah praktis dan teoritis. Manajemen juga dapat diartikan sebagai sebuah ilmu atau seni yang memanfaatkan sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya dengan tujuan yang jelas melalui proses yang efektif dan efisien. Nah, apa definisi IoT berdasarkan jurnal? Internet of Things merupakan sebuah penemuan yang tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan perantara menggunakan teknologi serta pola dampak sosial yang sedang dilakukan dengan memperhatikan situasi sehingga bisa menjadi informasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Lalu, apa sih manajemen Internet of Things? Merupakan sekumpulan proses, alat, dan teknologi yang membantu dalam penyediaan, memantau, dan memelihara perluasan objek yang terhubung dengan menggunakan dua faktor yang membuat perangkat IoT begitu penting tarik dorongnya. Baik, faktor penariknya pertama, karena manajemen perangkat IoT yang cerdas yang membuka jalan bagi analitik yang lebih cerdas, optimasi yang lebih lancar, efisiensi internal, dan juga model bisnis yang inovatif. Lalu ada faktor pendorong yang kedua, merupakan konsumen terhadap perangkat yang terhubung dan terus berkembang. Penting untuk dicatat bahwa manajemen IoT adalah disiplin yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Apa sih yang harus diperhatikan dalam membuat produk berbasis IoT? Nah, yang kita harus perhatikan adalah memperhatikan segi keamanan dengan memperhatikan lapisan keamanan melindungi data yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan. Ini sangat penting dalam kita yang akan membuat produk dalam berbasis IoT. Lalu kita harus tahu juga hukum dan privasinya agar dengan kita mematuhi peraturan dan kebijakan privasi yang berlaku. Misalnya perhatikan hukum perlindungan data pribadi seperti General dan Data Protection Regulation atau GDPR. Jika kita beroperasi di wilayah yang terkena dampaknya. Lalu kita juga harus memperhatikan aspek ketahanannya, seperti dapat diandalkan dan memiliki ketersediaan seperti yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu kita juga memperhatikan efisiensi energi dari produk IoT yang kita gunakan tersebut, karena pengguna sumber energi itu cukup terbatas. Lalu kita memperhatikan komponen IoT itu bisa bekerja efisien dan cepat. Kalau terjadi gangguan, kita bisa melakukan perbaikan secepatnya. Lalu skalabilitas produk IoT yang sukses itu harus dapat dengan mudah diperluas dan diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada. Manajemen data dan perencanaan yang baik untuk manajemen data akan memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penggunaan data yang efektif. Pertimbangkan kebutuhan penyimpanan data, perlindungan privasi, dan kebijakan retensi data. Lalu ada perbaruan perangkat lunak. Pastikan mekanisme ini memungkinkan pembaruan perangkat lunak yang aman dan mudah. Pembaruan perangkat lunak ini sangat penting untuk mengupdate apakah IoT kita itu sudah versi yang terbaru atau belum. Lalu yang terakhir adalah pengujian dan sertifikasi. Ini membuktikan IoT yang kita gunakan itu sudah melakukan pengujian yang komprehensif dan memastikan kinerjanya dengan baik. Nah, contoh jurnal tentang manajemen IoT untuk energi terbarukan misalnya adalah perkembangan Internet of Things atau IoT pada sektor energi sistematik pada literatur review. Nah, ini merupakan link jurnalnya tersebut. Oke, sekian materi tentang Internet of Things. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.